Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvarina Dwi Mutiara dengan NPM E1I 081042. Saya berasal dari kelas B, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Dalam video kali ini, saya akan menjawab 2 soal UAS dalam mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu yang diampu oleh Bapak Dr. Yarjohan MSI. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. 4 persoalan utama yang dihadapi masyarakat pesisir, yaitu tingkat kemiskinan, kerusakan sumber daya pesisir, rendahnya kemandirian organisasi sosial, serta minimnya infrastruktur dan kesehatan lingkungan. Keempat persoalan pokok ini memberikan andil atas tingginya kerentanan menghadapi bencana alam dan perubahan iklim. Untuk permasalahan yang saya angkat dalam video ini adalah tentang kerusakan sumber daya pesisir, terkhusus pada ekosistem mangrove dan vegetasi pantai. Hutan mangrove adalah sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu komunitas pantai tropis yang didominasi oleh beberapa spesies pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Pelaksanaan pengelolaan ekosistem hutan mangrove sering berupa konflik kepentingan. Di satu sisi untuk kepentingan ekonomi dan di sisi lain untuk kepentingan konservasi, sehingga menimbulkan dampak kerusakan bagi hutan mangrove itu sendiri. Penyebab kerusakan hutan mangrove ada 2, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia dominan disebabkan oleh pemanfaatan lahan yang berlebihan. Faktor alam seperti banjir, kekeringan, dan hama penyakit yang merupakan faktor penyebab yang relatif kecil. Faktor yang mendorong aktivitas manusia untuk memanfaatkan hutan mangrove dalam rangka mencukupi kebutuhan sehingga berakibat rusaknya hutan antara lain yang pertama yaitu keinginan untuk membuat pertambakan dengan lahan yang terbuka dengan harapan ekonomis dan menguntungkan karena mudah dan murah. Yang kedua, kebutuhan kayu bakar yang sangat mendesak untuk rumah tangga karena tidak ada pohon lain di sekitarnya yang bisa ditebang. Yang ketiga, yang sangat sering terjadi di masyarakat, yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat akan berbagai fungsi hutan mangrove. Yang terakhir, yaitu adanya kesenjangan sosial antara petani tambak tradisional dengan pengusaha tambak modern sehingga terjadi proses jual beli lahan yang sudah tidak rasional. Jika dilihat dari lokasi yang saya ambil dalam video ini, yaitu pada kawasan Taman Wisata Alam Pantai Panjang Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, hutan mangrove di sekitar garis pantai telah habis. Pohon-pohon yang dahulunya tumbuh dengan sangat rapat kini sudah tidak ada lagi. Hal ini disebabkan karena pada sepanjang garis pantai telah dibangun water break yang dijadikan masyarakat sebagai tempat jogging track. Tak hanya itu, banyak juga sampah yang berserakan. Kemudian sisa pembangunan yang tidak dirapikan sehingga membuat lingkungan tampak kotor sekali. Solusi yang dapat diberikan berdasarkan permasalahan ini adalah dengan melakukan penanaman pohon kembali di sepanjang garis pantai dan tempat yang telah kosong. Selain itu, langkah yang harus dilakukan lainnya yaitu penyuluhan. Kerusakan hutan mangrove sebagian besar disebabkan oleh ulah tangan manusia. Oleh karena itu, penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya hutan mangrove kepada masyarakat sangat diperlukan. Yang kedua adalah peningkatan status sosial masyarakat di sekitar pesisir laut. Masyarakat yang berdomisili di sekitar pantai sangat akrab dengan status sosial yang kurang tinggi atau berstatus sosial rendah. Hal ini mendorong masyarakat sekitar pesisir laut untuk menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Kemudian melakukan pengukuran luas hutan mangrove. Langkah yang penting setelah penyuluhan adalah melakukan pengukuran terhadap luas hutan yang mengalami kerusakan. Dengan melakukan pengukuran ini dapat memudahkan dalam proses rehabilitasi. Setelah mengukur luas, harus dilakukan penanaman kembali hutan agar hutan mangrove dapat tumbuh kembali. Dan yang terakhir yaitu adalah konservasi di pesisir. Langkah ini bertujuan untuk melindungi habitat-habitat kritis, mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya, melindungi keanekaragaman hayati, dan melindungi proses-proses ekologi. Selanjutnya, apa itu pengelolaan wilayah pesisir terpadu? Pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan dengan mengintegrasi berbagai perencanaan sektoral, berbagai tingkat pemerintahan, ekosistem darat dan laut, serta sains dan manajemen. Yang seperti kita ketahui, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara darat dan laut, yang mana daerah darat masih dipengaruhi oleh laut, dan daerah laut masih dipengaruhi oleh darat, dengan batas wilayah ke darat yaitu wilayah administrasi kecamatan, dan ke laut yaitu 12 mil laut diukur dari garis pantai. Skema pengelolaan wilayah pesisir secara sinergi dapat dilihat dari 3 dimensi. Yang pertama adalah sektoral. Keterpaduan pengelolaan secara sektoral yaitu pengelolaan yang terpusat. Pada hal ini, pengelolaan terpusat pada wilayah pesisir dan lautan secara terpadu dan terkait satu sama lain, berarti perlu adanya koordinasi tugas dan pengeluaran wewenang serta tanggung jawab antara sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintahan tertentu, mulai dari desa, kecamatan, provinsi, sampai pemerintah pusat dan masyarakat secara integritas satu sama lain. Seperti otoritas dan pengambilan keputusan harus saling berkesinambungan antara instansi pemerintah dan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bidang ilmu. Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin bidang ilmu kepada masyarakat ataupun pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan yang mana melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan ilmu lainnya yang relevan. Hal ini diperlukan karena wilayah pesisir dan lautan terdiri dari sistem alam dan sosial yang terjalin secara kompleks dan dinamis. Yang terakhir adalah keterkaitan ekologis. Keterpaduan pengelolaan secara keterkaitan ekologis seperti yang telah dijelaskan bahwa wilayah pesisir dan lautan pada umumnya terdiri dari berbagai macam ekosistem. Ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun yang saling terkait satu sama lain. Jika kerusakan dan perubahan pada satu ekosistem saja, maka ekosistem lainnya akan mengalami kerusakan dan perubahan juga. Selain itu, wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah yang terdapat di daratan maupun lautan. Interaksi rumit dalam ekosistem pesisir dan lautan terdapat 5 kategori, yaitu fisik, interaksi bahan organik terlarut, interaksi bahan organik partikel, interaksi migrasi biota, dan interaksi dampak manusia. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon ampun. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.